juga kan? Betul. Iya. Kalau misalnya nonton tuh lu ngeselin juga orang Enggak. Iya. Cari keluarga lu. Ingat, perempuan tuh lebih banyak daripada laki-laki pada akhir zaman. Belum lagi rebutan sama banci. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media. Halo Hati, tempat di mana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Balik lagi bareng sama gue Firda Indira. Dan gue Bocah Ahmad. Bintang tamu kita kali ini ada Kes dari Setan Botak di Jembatan Ancol, Ozzy Syaputra dan Jamila Salim. Oh Setan Botak di Jembatan Ancol. The best. Tapi sebelum kita masuk ini kali ya, sebelum kita masuk obrolan, ini kita kebetulan lagi disupport sama Film Rise. Wih deh, Film Rise. Film Rise. Ini dia dari Film Group ya. Dari Film Group, Dari betul. Film Group. Dia tuh beras shirataki, jadi cocok nih buat teman-teman yang lagi diet, terutama gue yang ya aku naiknya berat badan. Aku juga. Iya ya. Cocok, Om. Aku naik berat badannya parah banget tau. Oh gitu ya. Bener kan? Nanti boleh dicoba ya. Boleh, nah ini kita mau Karena sekalian dia cobain pembuatannya juga masak. praktis, cukup tuang air panas. Iya. Hanya segitu Mudahnya. Nggak perlu ngukur-ngukur gitu. Nggak usah. Nggak usah. Karena udah ditakarin kayaknya sama dia nih, tinggal Iya. set gitu. Ini aku tuangin 4 saset lah ya. Aneh bantu nih. Ya bantuin dong Cum. Keren banget ya. Jadi kita nggak perlu Praktis. lagi makan nasi ya. Iya, praktis. Terus kan kemasannya dia juga ada yang box, ada yang ini juga kan. Pouch juga. Ini satu lagi. Nah yang ini tuh bisa dibawa kalau lagi kita mau traveling. Iya, Enak. aku suka camping orangnya. Iya. Sampai sekarang nih Om suka camping. Ah, ditanya sama aku kalau di lokasi pasti bawa tenda. Iya itu betul. Itu betul. Nah, Dia punya base campnya sendiri. Setelah syuting. wah cocok nih kalau misalnya lagi syuting ya. Iya, aku tiap hari bawa ini satu. Jadi kalau keluar makan, aku cuma beli lauknya doang. Oh. Nasinya tuh pakai ini kalau lagi mau Rasanya nasi. tetap nasi. Tetap. Oh, tetap ya. Tapi ini bedanya Apa dia yang bikin berasnya membedakannya tuh shirataki. apa? Dia berasnya Rendah beras kalori. shirataki, Iya, rendah shirataki. kalori Oh, dia. rendah kalori. Iya, Aman jadi lah. kita makan kan sekarang orang kan mengurangi nasi Iya. karena Iya. gula atau Iya. apa. Gulanya Nah, banyak dengan adanya Film Rice ini, Iya. kita bisa makan nasi dengan tenang dan Nah itu. Soalnya Nyaman. kan jujur aja aku tuh tidak bisa kalau tidak nasi gitu. betul sama. Nah, gitu. Ini Kayak kalau kita- nggak nasi ada yang kurang gitu kan. Nah, kayak nggak makan rasanya. kan? Benar. Mau lauk sebanyak apapun tetap harus Betul, nasi. aku udah makan roti, udah makan ini, udah Segini makan lah itu. ya. Betul. Oh segitu tuh ya. Nah, kayak 1:1 aja gitu, Oh, Om. gitu. Udah kayaknya ini Gampang ya. kebanyakan banget nih gue. Aman sih. Aman lah ya. Kita kan Nah, kalau misalnya kan pasang nasi segini, itu gimana kita mau gini harus panas. iya, air panas langsung. Udah Kita tinggal tutup. tutup. Tutup ya. Udah, Ah, jadi. gampang banget. Udah. Gitu. Ya, So, tinggal kamu kita- udah bisa masak nasi sendiri loh. Iya. Pasti Jangan gak sedih. Teman-teman yang nggak bisa masak ini jadi bisa. iya. Dan pas banget kan ini juga tayangannya pas lagi bulan suci Ramadan kan. Ini tayangannya. Nah, buat teman-teman yang misalnya mau nyiapin sahur, repot nih ya kan. Apalagi teman-teman Aku yang sahurnya sendirian, say. nah, Bujang lapu. takut susah ya kan dalam membuat memasak dan segala Nah, macam. iya. Film rice tuh gampang. Banget ya. Satset. Iya. Hanya air panas udah gitu aja Udah, ya. udah. Tunggu 20 menit. Iya, cuma nunggu 20 menit doang, udah dia siap makan. Jadi ya. Wow. Hebat. Nah, Oke. balik lagi ya. Ya. Sambil Oke. kita ngobrol-ngobrol tentang film kita nih. Iya. Kayaknya saya hari ini host sendiri ya kan? Ini loh, cash iya juga, dong, kan? cashnya juga. Saya juga tadinya mau diajak jadi cash Om. Oh, terus? Iya, cuma Kenapa kemarin- tidak? Ya Mungkin tiba-tiba. terlalu mahal kali kamu. Enggak dong. Enggak, tapi sebenarnya ada scene lu. Ini nanti penggalan kita nih, kita syuting ini, gue potong, masukin. Nanti kalau gue ngomong sama teman-teman gue cash setan botak di pulau di Jembatan Ancol. Ada kali. Jadi udah keluar dari title, nih kan, ada behind the scene. Nah, lu masuk tuh, sedetik aja, sedetik. Ya, keburu pulang. yang Keburu pulang, yang penting orang-orang. masuk. Jangan Cum. salah loh, Kevin Costner juga begitu dulu. Dia awalnya cuma sekelibet aja gitu, Iya. sekilas info aja gitu. Tapi sekarang jadi Tapi dilirik sutradara langsung dia dipanggil besoknya. Iya. semua kita awal dari bawah, awal dari Iya. Betul. Nah, kalau lu bener-bener kayak lewat tuh, tek gitu loh. Jadi kayak tek, udah kelar. Tangannya lagi. Iya, tangannya. Om, sebelumnya Ya. aku sangat seneng Respect. banget Om hadir di Ya, sini karena Ya. sama-sama. aku mungkin mewakili teman-teman juga yang mau mengucapkan terima kasih Om karena sudah menemani kami selalu Iya. dari saya kecil Om. Dari kecil ya? Iya. Oh, kamu tahu juga Simani. ya? Tahu banget, Oh, tahu iya. banget. Si mana Simani Jembatan Ancol pertama tuh 92 ya? 92, Tahun ya, 92. Aku mengalami 6 si manis. Wow. Berarti aku bukan yang pertama tuh dapat generasinya tuh. Aku Yang nonton tuh. ketiga, Kiki Fatmala. Betul. Nah, itu ketiga. Itu ketiga ya? Ketiga. Itu tahun berapa? Kiki itu 96 sampai 98.
Iya. Nah baru lahir tuh gue, berarti gue nggak dapet itu, gue nggak dapet itu. Aku lahiran tahun 92. 92. Udah lihat lah. Udah lihat sampai tahun 2000-an awal tuh. Berarti si manis yang pertama siapa tuh? Diah Permatasari. Oh, kedua, Poppy Farida. ketiga baru Kiki Ketiga Kiki Fatmala. Fatmala, terus Suci Indasari. Sebentar ya Suci Indasari, terus Dewi Persik. Oh, Dewi Persik. Sempat. Baru Indah Permatasari. Namanya hampir bersama ya, sari-sari. Iya. Iya. Kayaknya emang harus kayak pokoknya pas lagi casting lo ada sarinya nggak? Kalau nggak ada sarinya nggak jadi gue. Gitu loh. Harus gitu tuh. Enggak, yang mental tuh Kiki Fatmala, mental sendiri. Oh iya, tapi bagus pas lagi. Iya. Bagus-bagus semua sih tapi Berarti menurut sekarang gue. ganti jadi setan Botak botak di Jembatan Ancol. Di Jembatan Ancol. Si- Dan Sequelnya ini ya? anehnya, kita baru 3 hari ini tahu ya. Aku juga nggak tahu kan tadinya, nah itu juga nggak tahu. Iya, tadinya dia cerita, gue mau syuting film hampir si Manis Jembatan Ancol. Iya. Pas pakai bajunya, kok beda? Gimana? Karena ceritanya kita gimana? waktu itu pertama kali kita juga di Iya. MTV yang ini, Iya. itu masih si Jembatan Jembatan Ancol. dua, tapi ada duanya tuh. Ada dua. Sempat keluar trailernya nggak si Manis Jembatan Ancol? Belum dong. Nggak, Masa udah maksudnya- keluar? Maksudnya sempat keluar kisi-kisi nggak kayak? Ada, udah. Udah Oh, press sempat. conference lagi. Udah press conference. Dengan judul si Manis Jembatan Ancol. Dua. Kenapa diganti? Nah, Nah, itu misteri itu belum terpecahkan sampai hari ini. Nanti dipecahinnya pas tayangan, Pas makanya tayangan harus sekalian. nonton. Iya. Mungkin nanti pas premier dijelaskan ya. Iya, Oke, pas tayangan tuh ada mungkin kenapa jadinya setan botak di Jembatan Ancol Iya. gitu. Jadi jadi kayak satu universe lah. Sebenarnya gitu. Iya sebenarnya sama-sama aja sih, apalagi tetap ada Om juga kan. Iya. Jadi orang kayak Iya. wah, Karena ada The ancol-ancolnya Legend. juga. iya ada Iya. yang juga kan. Tapi kalau dalam kisah nyata, ternyata bener loh. Aku juga bertahunya sekarang gitu. Ternyata di Ancol itu juga ada sosok setan botak. Oh iya. Dan dia iya? suka menjelma jadi si manis. Nah itu. Apa itu Rio? Iya. Loh, aku pikir Gitu. selama ini juga emang real, emang No, biasa kan si manis ya si manis. Si manis, iya. Nah, ini ada setan botak yang suka menjelma jadi si manis. Oh iya? Iya. Itu di realnya Ancol. Iya, jadi orang-orang Ancol itu cerita gitu loh. Setan botak itu juga ada katanya gitu. Wah, loh. Jadi dia memang apa dia suka menjelma jadi si ini gitu. Si manis. Gitu. Tapi Pak, ini buat teman-teman ya, jangan kalian mentang-mentang kita judulnya si manis Jembatan Ancol 2, si botak di Jembatan Ancol, kita syutingnya di Ancol. Enggak kayak gitu. Enak pikiran-pikiran. Semua orang tuh gitu tau, lu syutingnya di Ancol bagian mana, Pir? Karena kan Ancolnya kan. Iya sih, tapi kita kan memang mengadaptasi dari memang cerita aslinya di sana, Iya. sebenarnya Iya. gitu. Waktu Kita bikin film Si Manis Jembatan Ancol juga kan kadang di rumah, kadang di mana, nggak selalu di Ancol. Tapi kalau kita zaman dulu kita asli real di Iya, Iya. di jembatan apa tuh? Iya, Kalau jembatannya ingat di jembatan Ancol Ancol benar, itu. iya. Iya, iya. Betul. Nah, nih, aneh boleh minta ceritain sedikit nggak tentang Akhirnya aku jadi bintang tamu akhirnya. Kalian, Aku happy nih. kalian berperan sebagai apa? Terus cerita singkatnya yang boleh disampaikan ke pemirsa nih. Dari Mala dulu. Oke. Jamila. Ya, aku Jamila Salim, aku berperan sebagai Nirmala di Setan Botak di Jembatan Ancol. Jadi Nirmala ini seorang anak yatim piatu. Dia tinggal di suatu panti asuhan. Oke. Iya, dan ya dia tuh punya hobi main piano dan kebetulan Kak Firda ini jadi guru les piano aku. Ya. Jadi nggak bagus gue. Oh, jadi lesnya. kamu di panti asuhan, terus kamu suka main piano, Firda guru Guru lesnya. lesnya. Iya, guru lesnya. Oke. Iya, gue berperan jadi Nadia, nama karakternya. Oke. Nadia ini adalah guru lesnya Nirmala. Oke. Yang ada konfliknya tersendiri juga nanti di dalam filmnya gitu, yang ngebantuin Nirmala di beberapa Oke. case yang Iya. terjadi di film Oke, itu. Iya. Oke. Kalau Ya, Om- sesuai judul. Sesuai aja, dong. Gitu aja. Itu udah. Judul aja dah. Itu nggak usah. Udah, dia dari baju langsung. Nanti panjang kali lebar nanti luas kan. Kira-kira apa yang bikin yang membuat ini bisa disebut remake nggak sih Om sebenarnya? Enggak. Enggak. Ada hubungannya sama yang lalu. Oh, nggak ada sama- Nggak ada hubungan Jauh, sama jauh. sekali. Oke, oke, Walaupun ada relevannya, tapi ada relevan ada hubungan gimana sih? Maksudnya Masih ada ceritanya tuh, niche-nya. ya ceritanya itu nggak ada ininya gitu. Walaupun pelakunya ya Sama. si manis. Iya, iya, iya. Iya. Oh. Sebenarnya kayak mungkin kalau gue bisa ngelihat ininya ya kayak niche-nya ada tetap dari si manisnya, tapi dari segi the whole ceritanya tuh beda gitu. Kita punya Cerita sendiri. cerita Iya. sendiri Iya. gitu. Oke. Kamu kenapa bisa tiba-tiba di panti asuhan tuh ada ceritanya nggak? Jadi ya Nirmala ini salah satu apa sih peran yang emang penting sih dia di apa sih tadi panti Di- asuhan. Di panti asuhan. Iya, di situ tuh
di panti asuhan itu banyak konflik Ya, pasti gitu. dan aduh aku kayak mau cerita tapi juga Ya, intinya sebenarnya si Nirmala ini tuh adalah yatim piatu, seorang yatim piatu, dia tinggal di panti asuhan tersebut gitu. Nah, di panti asuhan itu ternyata punya banyak sekali konflik yang perlu dipecahkan ketika tanggal 6 Maret nanti pas tayang. Ada Betul, kisahnya banyak dikit lah, plot ada twist kisahnya. di situ. Kenapa ada si manisnya? Maksudnya itu Iya, kan. iya. Karena panti asuhan itu rumah dari si manis. Iya. Itu. Gitu. Ya, The point is itu. kenapa ada si manis dari situ? Oh, jadi benar-benar jadinya panti asuhan nih dia nih. Jadi jadiin panti asuhan, Iya. dibeli Iya. terus jadi panti Jangan-jangan dia asuhan. tadinya dari anak panti nih. Nah, gitu. Siapa si manisnya? Bisa jadi, Iya makanya kan dong. harus ditonton. Gimana? Si manisnya dari tadinya Anak panti juga. Ngarang gitu. Kok ngarang? Nanti boleh tambah scene-nya lagi. Bikin next episode dulu. Nggak jadi plot twist ya? Nggak jadi plot twist. rumah itu dibeli oleh seseorang gitu, dijadikan panti asuhan. Betul. Nah, salah satunya yang meninggalin adalah Nirmala. Nah, karena ada konflik di situ, muncullah gue yang bisa ngelihat hal itu. Kayaknya ada janggal nih gitu dalam Oh, lu rumah ini. tadinya nganterin les piano dia terus kayak Awalnya, terus kayaknya sepertinya rumah ini gitu. Ya. Jeng. Kenapa ya? ada jeng-jeng sana, jeng-jeng Selalu gitu. sepertinya rumah ini jeng-jeng. Iya. Gitu. Cerita seru banget sih menurut gue ya. Syuting lama tapi. Syuting kita sebulanan ya. Hampir sebulan gitu. Ya dengan itunya ya sebulan lah gitu. Nah, Om, aku mau nanya sama kalian semua waktu proses syuting ada nggak? Apa? Ya gangguan-gangguan Kan ini kecil kan sih. ini kan film horor. Gangguan kecil kayaknya banyak. Ada. Kamu inget gak yang scene rumah? Ada. Coba ceritain dong. Kalau ini kan nggak ada di skrip kan? Gak ada. Ini off cam-nya. Ada. Nggak tahu ya, kamu masih inget gak ya? gimana ya? Jadi set rumah itu ada satu ruangan itu tuh khusus buat kita talent lah pada nunggu. Sebenarnya gitu kan, ruangan talent buat nunggu. Udah, terus si Om siapa tuh yang jadi Pak Yayat Iya Pak Yayat, Iya, Pak Yayat tuh lagi iya. tidur Betul. katanya. Tahu ya? Dia tahu yang kan? jadi angka dipindahin kan? Iya. Beneran diangkat? Dipindahin. Gimana ceritanya? Ada kan terus dipindahin kayak gitu. iya Waktu dia bangun kok lu, kok di sini ya? Iya, gitu. tuh gak ada yang tahu. Ketarik gitu. Kayak ketarik, Iya, iya. heeh. Nah, kan lu tau gak sih ada kursi syuting tuh yang bisa begini? Iya, gitu iya, kan? iya, iya. Nah, itu dia kayak ditarik gitu. Sama sekursi-kursinya? Enggak, dianya. Dianya, Iya. heeh. Gitu. Nah, terus dia keluar tuh nanya, ini siapa Siapa yang yang di mindahin Maya? Iya. Gitu. Terus kita kan gak ada yang tahu gitu. Terus kayak Kondisi dia di ruangan itu sendiri pada saat itu? sendiri. Sebelah Iya sendiri kan? juga enggak, ada kru-kru juga gitu. Tapi krunya di luar Enggak gitu. mudeng gitu, ya. Heeh. Anjir, serem banget. Kayak kan itu ada jendelanya lumayan gede kan, Iya, jendelanya iya, tuh kebuka, iya. tapi mungkin kru juga pada lagi sibuk syuting dan segala macem. Pokoknya nggak ada yang ngeh dia tuh kenapa gitu. Orang mamanya dia juga gitu Iya, ke inian. ketindihan kan? Iya. Iya. Gitu-gitu. Di lokasi itu tuh lumayan banyak banget. Kalau yang di satu rumah ya itu lumayan banyak Enggak, banget. memang di sisi rumah itu memang rada-rada. Karena gini kan aku biasa kan suka bawa tenda ya kan. Iya. Aku udah kayak siput gitu kemana-mana. Jadi kalau itu kok diginiin, Bang Oji maaf ya hari ini nggak boleh nginep di sini ya. Lo kenapa? Di sini penunggunya ganas-ganas katanya. Oh iya. Iya. Ini yang di Kru-krunya juga nggak boleh ada di yang rumah nginep gitu. Nirmala apa yang di rumah Yang ini? ya rumah asrama itu. Kayaknya enggak deh, beda kalau Iya itu yang buat- bener. Ah, bener. Iya, Kalau di situ. soalnya si scene yang terakhir yang kita menjelang bungkus itu juga ada lagi baru. Iya. Yang rumah itu. Jadi ada dua set Iya, rumah iya, itu. iya, iya. Nah, yang Panti kejadian asuhan. tadi tuh yang di rumah panti asuhan. asuhan. Nah, kejadian kedua ada emang rumah tuh angker banget. Iya. Terus kita dikasih tahu, iya. Oh, yang angker banget yang kru itu nggak boleh nginep Ya, ya rumah rumah si kedua. manis itu Iya, yang rumah Yang Oke, yang Mas oke. Manis itu yang pertama tuh. Nah, ada lagi rumah kedua. Gue tuh dapat infonya juga dari orang-orang kita tuh nggak boleh syuting lewat dari jam 12 sampai jam 11 gitu. Iya, iya. Nggak boleh. Daerah mana sih? Puncak. Oh, di puncak. Daerah puncak. Nah, terus gue nanya kenapa? Tapi kan kita namanya film horor, udah pasti lu syuting banyak malamnya dong, Iya, iya kan? pasti. Nah, tapi kita maksain ya waktu itu ya, kita Iya. maksain tetap syuting, bla bla bla. Gitu. Terus banyak banget kejadian-kejadian juga lagi. Soalnya kayak apa stand in-nya cewek lagi. Iya. Lagi diseling itu buat Jatuh. kayak gitu-gitu. Oh, ada Banyak lagi yang kecelakaan stand in gitu. cowok. Iya, aduh. Oh itu nih ya kejadian. Parah. Ini banyak banget, sumpah nih kejadian killing itu banyak banget. Ada kejadian yang kita tiba-tiba mobil kita kebalik. Iya. Hah, mobil Pas apa? kapan kok aku? Ada yang mobilnya Kita kebalik. lagi libur, pas itu kita lagi Iya, libur. kan lu nggak syuting, Oh, iya, lu nggak sorry, syuting. sorry. Kebalik apa Sorry, kejatuhan sorry. pohon gitu ya? Sorry. Iya, ada apa sih, besi itu yang besi. Iya. Nimpa mobil. Iya, nimpa mobil. Pokoknya banyak kayak kecelakaan banyak. Enggak, tapi- Ada lagi yang lebih lucu gini.
si lightingnya gitu kan lagi gini-gini, dia ngomong gini, udah, jangan gangguin gue katanya, gue lagi kerja. Iya bener-bener banyak Terus banget. aku ngomong dong, lu ngomong sama siapa? Biasa om tuh katanya. Udah biasa mereka ya? Udah biasa. Enggak, tapi kenapa sih kalau film horor itu apakah memang udah menjadi, misalkan gue tanda tangan film horor nih, ya gue udah harus tanda tangan, ya nanti syutingnya gue akan diganggu. Enggak. Karena gini, Enggak maksudnya, bukan, karena gini kenapa loh. beberapa film horor aku selalu denger Ada aja kejadian. Ada aja. Karena gini, Kejadian. vibes-nya tuh udah dibikin. Iya. Dan ini kan Dan film tempatnya legend memang juga. real Iya. yang mesti serem-serem, kalau nggak kan nanti suasananya nggak dapet. Iya. Iya sih. Dan mungkin kita juga bawa cerita yang lumayan legendnya tuh udah lama. Ini juga cerita dari si Manis sendiri, universe-nya juga udah lumayan kuat juga. Dan kita dari mulai proses kita pre-pro aja sampai ke produksi tuh lumayan emang udah kebangun gitu loh si chemistry-nya. Jadi kayak kita setiap kali syuting tuh udah vibe-nya udah gloomy, udah yang emang Iya, creepy Ya gitu. udah siap-siap aja mau ditakutin gitu. Iya gitu. Udah siap mental. Iya menurut gue nih film ini Apalagi lumayan kena korek banget. penakut. Iya. Ya, Apalagi yang paling penakut. Plot twist banget, plot twist. oh lagi penakut. Aku pikir orang paling bayangin, berani. sementara backup aku tuh kan udah setan yang rajin banget ya. Iya. Temenin gua kencing dong. Gak mau ketemu kamu setan. Yang ada temenin yang takut. Tapi ya gue menurut gue juga waktu ketika gue di make upin kayak gitu juga manajer gue nggak berani ngelihat video call gue, nggak mau ngangkat. Lalu kan nggak disetanin dong harusnya. Nah ada plot twist ceritanya soalnya. Nanti nonton aja. Kan guru piano om. Iya, makanya. Guru Iya. piano datang make up setan kan ngeselin juga kan. Kenapa lo Halloween lo? Ya kan bisa jadi karena ada plot twist cerita tadi gue bilang gitu. Gitu. Anjir serem banget ya. Lumayan Pokoknya seru lumayan. ya. Seru. Ada yang bocor parahnya. Banyak nih. Dibocorin setan. Enggak, Maksudnya, tapi ya, ada ada kecelakaan. tragedi kayak gitu lah. Iya ada Berat ya jalan tragedi. syutingnya. Iya. Tuh guys, tuh mereka jalan syuting tuh berat, ada yang bocor kepalanya, berurusan sama hantu. Ayo kita apresiasi film-film Indonesia dan Nah. Kalian jangan karena lupa. perjalanannya tuh nggak mudah. Betul. Nonton di bioskop Iya kan, dong. jangan di tempat-tempat inilah. Kita hargai Iya. cast dan semua kru yang terlibat. Sama jangan nonton yang kopian juga. Tuh. Kadang-kadang kan aku paling sebel gitu loh, ada yang lagi nonton tuh dia rekam gitu itu paling Iya itu benci banget ya. itu Iya, menghargai jangan. banget gitu loh. Jangan direkam-rekam Iya. kalau bisa ya temen-temennya. itu kacau tuh nggak boleh seperti Iya. itu. Makanya bisa nonton serentak aja langsung di bioskop tanggal 6 Maret 2025 ini. Pas Maret. lagi puasa. Catet. Ini kan Premier kapan kita puasa premier? premier tanggal nanti ya, 27. Ngabarin ya. Ntar aku datang pakai baju ini nih. Terus aku di depan gitu kan, kayak bareng sama host gitu. Boleh dong. Boleh. 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 Kok pelit banget sih jadi. Boleh. Gua nggak bilang enggak, gua ketawa doang. Kenapa Si sih? guru piano. Boleh. Kan di atas kita sambil main piano kan nanti kan. Jangan dong. Dia orangnya bawel nggak mau syuting. Dia kan Tuh orangnya. enggak baik budi di sana. Itu kok pura-pura baik nggak ngerti. Pura-pura, Pokoknya di sana baik budi banget. Emang iya? Iya, sopan banget gitu. Gua lumayan diem. Iya. Lumayan. Ya kalau di sini kan elu soalnya. Orang sama-sama setan kita semuanya. Bisa di sono jadi baik. Iya. Sumpah, gue banyak banget Pura-pura baik. Iya, bener-bener baik. Nggak emang baik banget. Enggak om. Iya. Ih, Baik gue aja, tuh iya. gue tuh nggak rewel kecuali ada terakhir doang. Kenapa? Ya, kalau itu kan kita emang ada kejadian. Soalnya aku lagi syuting podcast juga kan. Nah, agak lumayan tricky di masalah itu. Satu mungkin karena capek, schedule agak lumayan ini. Ini bukan gitu. pajangan kan? Wah, boleh diminum dulu. Ini aku Sambil juga. kita nungguin nasi kita matang nih ya kan. Gitu. Nah, tapi kan sebenarnya, nah lu deh. Silakan. Sebenarnya kan si Manis ini tuh menceritakan tentang ini seingat aku juga ya, dan yang seamannya kita bisa bicara di sini lah. Si Nirmala ini kan adalah sosok yatim piatu yang tinggal di sebuah panti asuhan. Tapi fun fact di cerita aslinya, ini nggak apa ya, agak personal. Boleh kamu jawab, boleh tidak kamu jawab. Intinya. Di cerita aslinya kamu tuh tidak pernah punya sosok laki-laki dalam hidupmu. Iya. Sosok bapak, Iya. kamu nggak punya sosok itulah gitu. Iya. How to kamu bisa dapetin chemistry kamu sama Kak Cornelia Sani? Karena kayak chemistry-nya mereka tuh kayak ini banget. Gue coba ini. Jadi sepanjang hidup lu tidak ada sosok laki-laki itu berarti nggak pernah ayah utuh gitu. family utuh dong bisa dibilang. Iya, betul. Boleh ceritain nggak sedikit itu gimana? Boleh. Ya jadi karena emang dari kecil aku juga nggak tinggal sama papaku kan, udah pisah lah, dan dari umur aku 2 tahun mungkin ya kurang lebih. Dan ya benar, aku sih kalau misalnya lagi syuting malah kayak bisa jadi apa ya, ngerasain lah kalau misalnya oh jadi gini punya keluarga apa yang utuh gitu. Jadi di lokasi syuting aja, Jadi selebihnya ya udah. Tapi ya aku seneng sih Kak Sania juga kayak baik banget. Dan ya dari awal juga kayak
kita udah deket gitu pas lagi reading, kita ngobrol-ngobrol, dia ngajarin aku buat kayak buat syuting nanti. Terus juga pas di lokasi emang ngobrol-ngobrol terus dan aku nyaman sama dia dan ya. Jadi ngerasain dapat keluarganya itu nggak Iya. harus dari. Iya. Karena aku percaya itu sih Om, keluarga itu tidak harus dari rumah tau. Iya. Keluarga itu betul. bisa dari Betul. mana ya, terbukti. Iya. Lu bisa mendapat kenyamanan Iya. di luar rumah, bisa mendapat keluarga baru gitu. Iya, iya. Ya keluarga itu nggak harus yang sedarah lah gitu. Iya. Keluarga bisa kita dapat dimanapun. Mana aja. Karena kalau yang saudara kan Tergantung belum tentu kitanya juga juga. kan. Betul. Iya. Ya, kalau misalnya tuh lu ngeselin juga orang Enggak. Sana lu. Iya, itu Cari keluarga lu. tiba-tiba kerasukan. Nggak, tapi emang bener gue kan nggak tahu awalnya ya dari kita proses reading, gue tuh nggak tahu kalau Jamilah sendiri itu secara personal tidak punya sosok itu. Iya. Tapi chemistry yang bisa dia bangun sama Kasani, sama Sani itu lumayan ini banget ya, Iya, kayak akrab gitu. wah bener-bener nempel banget, Iya, iya, iya. senempel itu. Apalagi waktu itu dia kan masih 13 tahun. Oh Iya. Berapa? Hah? Aku sekarang mau 15. Oh, baru 15 tahun. Iya. Masih muda banget. Iya. Ini film ini kan tertunda 2 tahun. Oh iya. Iya, ya. lumayan Iya. lama ya. Kamu sih ingat ceritanya? Kamu sebagai apa ingat? Jadi jujur ya, Pokoknya gue main piano katanya. Pokoknya gue main piano cuma aja. gue Bu. ingetnya tuh tipis-tipis sampai sebelum gue mau syuting hari ini nih buat promo, itu tuh gue baca ulang skenario. Oh iya. Karena lumayan udah lama. Bayangin ya, kita syuting itu pas lebaran haji ya. Betul, lebaran haji. Jadi kita apa sekarang lebaran haji kira-kira 6 bulan tuh pasti udah tayang gitu ya kan. Nunggu 4, 5, 6 kok belum tayang ya. Bahkan udah mau lebaran haji lagi. Iya. Nggak Jangan tahu sampai lagi. ini kan mau lebaran nih nanti jangan sampai hari raya lagi. Alhamdulillah ya. Pasti kamu surprise ya begini mau Lumayan tayang karena ya. terakhir tuh dari 2 tahun lalu kita pertama proses syuting, terus kita ketemu lagi pas Iya. kita proses dubbing. Iya. Nah di dubbing itu tuh gue sama Om Oji tuh kayak, ih akhirnya kita ya, alhamdulillah cepet tayang ya. Itu masih deg-degan juga. Tapi kita masih deg-degan, kita masih nggak tahu ini beneran jadi atau enggak. Karena itu masih banyak tanda tanya. Karena ada info tuh lumayan banyak simpang siur kan. Ada kata yang nggak jadi lah sama sekali, ada retake lah, ada full inilah juga banyak Ada banget. kata tayangnya di TV lah gitu. Gitu. Nah, Tapi kalau misalkan syuting terus ketunda gitu, biasanya kendalanya apa sih? Banyak ya kalau misalnya itu syuting itu masalah teknis ketunda. mungkin dari mungkin Anda bisa ajak Oh, iya. tanya ke perusahaan. Nah, gue nggak tahu ya. Kalau cash gue melakukan tanggung jawab gue selesai gitu. Nah, Iya. Iya. Oke, Nah, oke. intinya sih lebih kepada seperti itu. Nah, gue tadi tertarik kita balik ke mana keluarga. topik keluarga. Aku pengen tanya nih sama Om Oji Iya. sebagai ya panutan lah buat kita semua. Iya dong, panutan buat kita semua. Menurut Om gitu Iya. ya, keluarga ideal itu kayak gimana sih Om? Aku tuh belum pernah menemukan keluarga ideal. Jujur. Enggak keluarga ideal Om. Iya. Yang menurut keluarga ideal tuh pasti kan bapak baik, ibu baik, Betul. anak-anak baik, nggak ada bermasalah. Betul. Tapi nggak mungkin. Karena aku lihat misalnya ibu bapaknya baik, pasti anaknya yang biadab begitu ya. Nah, ada lagi misalnya ibu bapak anak baik, emaknya bertingkah. Atau anak baik, ibu baik, bapaknya. Iya. Kan gini loh, maksudnya ada gini ya, karena gini ya, nggak ada. Kalau misalnya kita lagi kita balikin ke agama lagi, ingat loh, misalnya apa tuh namanya, Tuhan Allah itu maha cemburu. Nah, misalnya kita terlalu sayang sama ini, pasti nanti Diambil. ada godaan gitu. Mana yang kita ini pasti godaannya itu gitu loh. Iya. Nah, jadi makanya jangan mencintai orang atau apapun melebihi dari cinta pada Tuhan. Betul. Iya sih. Setuju sih. Bener nggak ada tahu Bener, keluarga setuju ideal banget. tuh. Setuju. Karena aku lihat sendiri, aku lihat kan, wah ini keluarganya ideal banget gitu. Happy family banget nih gitu. Itu tuh pada suatu tempat gue tengok bapaknya lagi Iya. Gitu. Kadang nggak kelihatan tuh. nah gitu. Atau emaknya ada juga. Iya. Kayak baik banget gini. Jadi banyak kan idealnya itu bermain peran di rumah. Iya. Jadi Iya kan? atau kalau anak udahlah memang Iya. jadi kita nggak tahu, pokoknya ya itu tadi ya, aku kembali kepada agama. Jadi agama itu yang menguatkan keluarga gitu. Jadi karena kita agamanya kuat, walaupun kadang-kadang juga kecolongan, karena kita semakin kuat agama, syaitannya pun juga makin Makin Iya, makin dahsyat. Iya gitu. Karena makin lumayan barbar. gini loh, apa namanya?
beda kita sama setan itu kan, kita kan orang mati kita mati gitu. Kalau setan kan nggak mati. Jadi kau bayangin setan yang puluhan tahun, ribu jutaan tahunan, itu kan dia lebih udah pro. Nah, ilmunya itu kan lebih ganas, Iya, kan lebih, benar. nah, itu mengganggu manusia itu kan lebih Iya, hati. kita yang baru seumur jagung kan, iya. baru dia baru goda level 1 aja kita udah kena gitu. Iya, Nah, betul, itu. betul. Benar. Ya karena emang benar sih menurut Jadi gue. balik lagi ke agama, makanya agama itu penting. Iya. Setuju. Kalau standar gue kenapa nggak ada yang keluarga ideal nyambung dari jawabannya Moji ya? Karena semua anggota keluarga di dalam satu keluarga utuh tuh punya hidupnya masing-masing masih. Dan yang kita nggak bisa ganggu gugat, misalnya gue nanti nikah nih punya suami, ya suami gue tuh sebelum sama gue pasti punya hidupnya sendiri, gue juga sama. Ketika kita udah bersama juga kita masih tetap punya hidupnya kita masing-masing. Itu dia baru mengawali kehidupan baru lagi. Itu baru lagi ya kan. Nah, tapi kita tetap masih punya dunianya masing-masing nih, Cum. Dan standarisasi yang kita punya tuh belum tentu semuanya setara sama apa yang standarisasi orang lain punya. Benar. Kasarnya gitu. Jadi kalau tanya keluarga yang ideal apa? Mungkin bukan keluarga yang ideal kali ya, keluarga yang lo harapkan seperti apa. Iya, benar. Karena kalau ideal tuh harus semuanya mau sama-sama berperan megang kuku, jabatan tangan untuk bahwa ini visi misi gue, ini visi misi kita semua yang bisa kita harusnya bisa realisasikan bersama. Lu setuju, anak setuju, gue setuju gitu loh. Nah, tapi itu nggak mungkin. Hidup ini harus on the rule aja. Iya. Lu sebagai anak ya berlaku seperti anak. Lu orang tua ya harus seperti orang tua. Misalnya lu bandel ya di rumah lu jangan gitu. Iya. Ya lu gini loh. Pandai makan, pandai simpan. Nah, itu Benar. aja. Ya benar. Nah, Ngomongin makan, pas banget ya nasi kita udah matang nih. Wow. Cepet banget kan? Terus gini jadinya dong, bagus banget gini nih, dong. Pun. Apa? Cereng gitu kayak food blogger dong. Cereng. Mas Ayu ntar tolong ya bintang-bintang ya. Cereng. Iya benar. Nah, ini jadi tinggal kita aduk aja. Udah. Jadi Bisa banget tadi aku ngomongnya ya tanpa skenario loh. betul. Benar loh, Jadi pemirsa. pas. Nggak ada dalam skenario, nggak ada. Nah ini tuh udah tinggal kita giniin doang biar semuanya nggak menempel gitu kan. Kayak biasa lah kita juga kalau masak nasi kan Iya, pasti iya. gitu. Udah. Iya, wanginya wangi nasi biasa aja. Biasa ya. aja. Tuh, harum loh. Gue dong. Pasti harus banget ini Cum. Nah, udah ini bisa buat sharing nih bareng-bareng. Nah Cum, lu mau ngambil ini sendiri, lauknya sendiri. Om dulu, tapi lu Om pegang. berapa om? Lu bantuin. Oh gitu. Om mau sebagaimana banyak om Udah, isinya? nggak pertanyaan banyak, kayaknya semua itu habis buat aku. Oh. Udah cukup. Siap. Nah, terima kasih. Nice. Oke, terima Maaf om. kasih. Sama-sama om. Boleh dicobain. Buat Ih, wangi loh. wangi kan? Wangi kan? Wangi banget. Ya Bismillah. maaf ya hancur. Sama, enak. Sama kan? Enak kan? Tapi sehat jadinya kita lebih Bisa ngejaga Ngejaga ini. berat badan dan segala macamnya. keren film rice. Nah tapi ini juga bisa dibeli di online udah. Oh, ada. Ada di Shopee, ada di Tokopedia. Nanti bisa dicek aja di Flimty Official Store. Oh, Gitu. gitu. Ini sesuai selera aja sih, mau diemin 20 menit, 25 Ini menit. nggak usah pakai lauk Oh. juga enak loh. Iya. Iya kan? Enak. Manis. Enak. Oke nggak? Bismillah. Apa aku kurang banyak airnya? Pas kan? Enggak, pas, enak. Pas, Cum. Lu. Pas ya? Cuman Ini mungkin bikin kurang gua banyak deg-degan. aja buat kita bawa pulang. Oh enggak, itu udah kita siapin di balik Oh, layar. ada ya? Tenang kalau itu. Tenang dong. Tenang Ada bisa buah bisa. tangan ya. Iya ada dong. Nah, iya nggak apa. Sambil makan aja, kita santai aja di sini podcastnya. sambil makan ya? Ini kan podcast kuliner jadinya. Oh, gitu. Nah, balik Enak, lagi enak ke yang tadi kali ya. Sebelum balik, sebenarnya tuh aku nonton nggak kemarin lah, minggu lalu. Aku nonton podcastnya Raditya Dika. Nah, Terus menurut aku keluarga impian tadi lu bilang keluarga yang lo harapkan ya. Iya. Menurut aku cara dia menjalankan keluarga dia sama istrinya tuh bagus banget. Jadi dia bilang gini om, dia itu dalam rumah tangga itu jangan pernah merubah pasangan lo. Jangan pernah merubah, kan banyak kan orang kan pengen merubah orang menjadi apa yang kita Iya, inginkan mau, kan. iya, Iya kan ikut standar kita kan. Pas aku nonton Radit itu, jadi dia tuh tidak mau merubah pasangannya dan pasangannya itu tidak berusaha merubah dia. Contohnya, jadi istrinya Radit ini dia suka banget nonton konser. Dia suka banget nonton konser kemana-mana. Dan Radit ini tipe orang yang dia bisa setahun dalam rumah, nggak keluar rumah. Separah Cuma itu. introvert. Dia sangat parah. Jadi dia tidak. Jadi ketika istrinya mau nonton konser, dia tidak yang lu nonton konser mulu, gua aja di rumah gitu. Gitu enggak.
dia akan ya udah nonton konser aja gitu. Lo nonton konser dengan nyaman dan gue di rumah gue dengan nyaman gitu loh. Nanti dia nggak ngikut istrinya dan istrinya juga tidak yang Memaksa. tidak memaksa lo harus ikut gue konser dong, enggak. Jadi kan kalau ada kayak gitu kan dua-duanya sama-sama nggak enak ya. Itu tuh tidak terjadi dan istrinya juga misalkan Radit di rumah tipe orang yang suka main game. Suka main game istrinya tuh yang cewek sosialita banget lah. Cewek istrinya Radit yang aku lihat. Ya istrinya tidak mencoba merubah si Radit yang minimalis ya. Dia menganut konsep tuh gue pakai barang apa yang gue butuh gitu. Jadi bajunya itu aja, celana pendek, boxer gitu. Sedangkan istrinya tuh yang sosialita yang dandan, istrinya pun tidak mencoba merubah dia gitu loh. Jadi aku nonton konser itu kayak iya tujuan dari hidup rumah tangga suami istri ya kita sama-sama jangan merubah. Cuman kita sama-sama mensupport gitu loh. Jangan merubah orang menjadi apa yang kita mau. Saling menghargai ya. Saling menghargai. Betul. Itu menurut aku wah itu karena ya balik lagi banget. pernikahan itu menurut aku pribadi ya, pernikahan itu adalah menyatukan dua insan jadi satu, dua kebiasaan jadi satu gitu. Nggak boleh ketika kita mentang-mentang lu udah jadi istri gue ya, atau lu udah jadi suami gue ya, dan gue berharapnya lu gini-gini. Harapan tuh boleh aja, tapi mendikte itu harapan tersebut harus menjadi kenyataan, itu menurut aku yang salah. Karena ya tetap semua manusia itu punya basically-nya punya apa ya? Punya gagasannya dia sendiri, punya pilihannya dia sendiri, punya hak-hak dia sendiri gitu loh. Dia nggak apa-apa kalau misalnya dia masih mau jadi dirinya dia sendiri, dan pernikahan ketika dua insan jadi satu di dalam pernikahan itu tetap harus jadi diri sendiri juga. Lu boleh agak mengurangi untuk mengimbangi pasangan, tapi bukan menghilangkan dirimu sepenuhnya, itu tidak boleh. Tapi kadang-kadang kesalahan orang, ya. Misalnya tadi kan saling menghargai. Pokoknya porsi lu begini, porsi gue di sini, ya. Udah masing-masing udah begini. Kadang mereka lupa gangguan dari luar. Nah gitu. Jadi cinta itu bisa datang dari mana aja. Jadi apa ya? Karena ikut pernah ngalamin juga gitu. Bagus sekali. Jadi kita nggak tahu cinta itu tiba-tiba datang dari mana gitu. Jadi bisa tiba-tiba mencintai istri orang atau suami orang atau si yang luar. Jadi gitu. Jadi kadang-kadang jadi hidup ini tetap mesti jadi mentang-mentang kita dikasih porsi masing-masing, ya udah lu urusan Kita bablas aja. kita nggak mau tahu urusannya, enggak, tetap mesti kontrol. Iya. Itu paling penting, iya, Iya. gitu. Karena gini ya, rambu-rambu sebagai suami itu harus ada gitu loh. Iya. Dia nggak bisa ngelihat misalnya, aku nggak bilang soal si ini ya, Iya, maksudnya aku bilang ini secara global gitu. Iya, secara global. Tetap si suami itu harus kontrol istri, nggak bisa. Karena suami itu kan kepala keluarga, dia harus menjadi imam, gitu ya kan. Nah si istri, walaupun banyak dia harus tetap tunduk kepada itu, karena kalau kita ini soal agama ya, itu kan dia ibadah. Kalau dia nunduk, dia bikin teh, dia kasih bikin, itu kan dia menjadi ibadah. Itu mesti ada rambu-rambu itu memang harus ada. Iya, gitu. iya, iya. Dan jangan lupa nih ya, nih buat perempuan-perempuan di mana aja berada ya. Iya. Walaupun lu cantik semanapun kayak bidadari, ingat perempuan tuh lebih banyak daripada laki-laki pada akhir zaman. Belum lagi rebutan sama banci ya kan? Itu paling gong. Itu Sampai tergong. keselak lah dia. Om, cuma zaman sekarang nih Om ya, ada standar-standar sampai kemarin pun ada standar-standar kalau ya perempuan itu bukan kalau tunduk sama suami kayak gitu babu lah. Separah itu loh zaman sekarang Om. Oh. Jadi laki-laki dan perempuan itu ya aku aku tidak merendahkan perempuan, aku sangat respect sama perempuan. Mamaku juga perempuan. Cuman yang tadi bilang ada imam, ada yang makmum. Wanita tetap harus tunduk sama suami karena dia imamnya. Tapi zaman sekarang ada standar-standar sosial media Om yang membuat kita tuh kayak semua tuh harus bareng-bareng. Laki-laki juga harus begini membantu rumah tangga. Kalau nyuruh-nyuruh emang gue babu, lu kalau mau minta tolong, mau nyuruh-nyuruh ya lu pembantu aja, nggak usah nikah. Jadi ada standar-standar itu yang membuat beberapa perempuan tuh kayak oh berarti tidak harus begini ya. Cara mendefinisikan independen wanita, independen woman itu menurut aku salah gitu loh. Betul. Kadang gini ya, perempuan juga. Kadang gini ya, memang udah kodratnya perempuan ya. Dia tuh memang cerewet, itu memang kodrat. Tapi kadang-kadang perempuan ini suka lupa. Karena dia pikir gini, laki-laki tuh hanya tahu cari duit. Ya kan?
Tapi dia lupa walaupun si laki-laki cari duit, proses mencari duit itu kan dia nggak mikir yang kena maki sama orang, yang diinilah apa kan dia nggak tahu gitu loh. Banyak proses mencari uang itu kayak apa gitu. Jadi kenapa perempuan diserahkan untuk rumah tangganya, si laki untuk cari uang. Itu kan udah itu ya hukum alamnya kan gitu. Tapi kan kau sendiri kan misalnya lu kan cari duit gimana sih? Ya, belum lagi tertekan hati itu kan belum lagi nanti dia mesti mikirin kayak mana keluarganya makan itu kan dia pikir terus kan gitu. Orang tuanya, ibunya apa. Jadi sebenarnya kok kita itu seimbang sebenarnya. Mikir gitu. Jadi makanya balik lagi agama tuh mesti di nomor satu kan. Menurut aku ya. Mungkin gini sih Cum, kalau nimpalin dari segi obrolan lu ya, banyak ke perempuan yang akhirnya punya patokan standarisasinya. Gua nggak bisa jadi IRT yang disuruh-suruh doang. Emang gue babu misalnya gitu ya. Itu kan banyak sekarang standarisasi di media sosial sudah di situ. Merit is scary. Ya kan, merit is scary karena gue akan jadi menghilangkan hidup gue. Nah makanya tadi kita balik ke jawaban gue yang pertama. Dua-duanya ketika emang mau bersatu harus tahu dan harus bisa saling menghargai dunia masing-masing. Betul. Bahwa ketika lu udah menikah bukan berarti lu nya kehilangan diri lu atau dunia lu. Nggak boleh, harus tetap punya sisi ruang itu. Betul. Dan didiskusiin bahwa aku mau buat jadi IRT, tapi setidaknya aku mau juga untuk tetap ngelakonin hobi aku yang begini-begini segala macam ya. Yang dimarahkan oleh perempuan adalah ketika laki-laki itu banyak ngatur segala macam yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, karena gini, ngatur yang lagi ya. seharusnya. Kenapa laki-laki banyak ngatur? Karena gini loh. Kalau misalnya perempuan, kalau dia bikin kesalahan, ini kita cerita agama. Gue kenapa kayak ngomong kayak ustadz ya? Iya. Nggak apa-apa. Tapi Ini jadi pembelajaran kita karena kita mau nikah nih. Karena gini. Kalau perempuan bikin kesalahan, ya, itu si suami yang tanggung jawab. Dosanya tuh double untuk suami. Anak kalau misalnya kenapa-kenapa, si suami juga yang kena. Padahal kalau misalnya suami kenapa-kenapa, suaminya bangsat, si istri, si anak nggak kena gitu loh. Di situ, karena jadi makanya kenapa tuh agama tuh penting banget. Karena kalau kita belajar agama, nanti lu nggak ada yang mikir, oh enak banget tuh pergi dulu jadi kayak babu. Sebenarnya makanya aku bilang tadi ya, dia maksa nasi, dia ngejadain teh, itu semuanya ibadah. Benar. Nah, jadi kalau kita kembalikan ke situ, plong gitu. Ya, waktu itu aku pernah ngomong sama pasangan aku, Om. Aku bilang gini, yang menyuruh memerintahkan manusia menikah kan agama, ya kan? Iya. Yang ngatur semua agama. Iya. Jadi kita dalam pernikahan ikut aturan agama, karena kita menikah itu disuruh agama. Betul. Buat apa kita menikah? Tapi kita mau buat aturan sendiri. Ya walaupun agama gitu, tapi kita jangan gini lah, kita jangan gini lah. Terus ngapain lu nikah? Lu nikah kan base-nya dulu nih. Lu nikah siapa yang nyuruh? Agama kan, menyempurnakan agama. Terus ngapain di setelah pernikahan lu bikin aturan sendiri yang tidak sesuai si penyuruh? Nggak masuk di akal gitu loh. Jadi kalau mau bikin aturan sendiri dalam pernikahan, mau perempuan begini, laki-laki begini, ya jangan menikah menurut aku. Karena kalau mau menikah itu berarti lu nikah bukan karena disuruh agama, karena pepet umur lah apa-apa kita nggak ada yang tahu gitu. Iya, makanya yang paling pertama kan ketika mau menikah adalah niat lu pertama tuh apa. Kalau niat lu udah jelas di arah agama ya lu dalamin dulu ke sana ya ibadah, ya dalamin dulu ke sana. Tapi kalau niat lu menikah hanya karena udah kepalang nih usia gue udah segini atau kayak pacarannya udah bertahun-tahun nih gitu kan, masa gue nggak atau karena teman-teman nikah tuh ada. Pokoknya makanya nih buat kalian semua pada pacaran bertahun-tahun tinggalin cepetan kelamaan. Nanti yang ada takutnya pacaran lama-lama total lu ngejagain jodohin orang ya kan. Iya benar. Banyak. Kamu pernah jagain jodoh orang? Aku menangis. Kecil. Om, tapi Om ngikutin nggak Om perkembangan tren-tren zaman sekarang, TikTok? Iya harus lah. Harus ya. Supaya aku nih kekinian. Aku kan laulek banget kan, usia 62 tahun ya kan. Tapi Om Oji tuh menurut gue adalah sosok yang luar biasa banget karena dia dengan umurnya yang sekarang tuh bisa bounding ke kita tuh lumayan gampang banget, ngerangkul banget. Generasinya ini kan udah Jauh dalam banget ya kan. Kita aja Om, terus di bawahnya aku, Firda, baru kamu. Lumayan. Ajak TikTokan. Udah gini-gini. Aku kasih gaya yang mana coba? Baru pertama lo TikTokan sama dia gitu tuh gayanya. Ngapalin dulu kan Om, Biasanya gue liat gue di sini gue jijik gitu. Kamu gimana ngasih gaya apa kamu? Tren apa yang baru? Kemarin tuh apa ya? Aku lupa lagunya. Pokoknya kayak gini-gini lah. Semua manusia itu dia. Jadi saksinya. Iya gitu lah. Gitu. Sekarang kalau zaman sekarang harus banyak pergerakan. Iya. Jamila tuh lumayan orang yang setiap lagi di lokasi tuh aktif banget. Masanya anak iya. Aktif banget, kita dari syuting aja Dia bikin memang TikTok mulu. menyenangkan gitu. Dia hormat banget sopan gitu. Iya, betul. Biasa kan kalau anak udah cantik terus apa
apa tuh lagu kan gitu. Cantik artis. Wah, Iya. dia tuh sopan banget gitu. Iya, terus Mereka lumayan tuh gampang. apa? Apa? Mereka tuh nggak tahu loh permainan petak umpet. Iya. Aku tahu. Kalau Kamu tahu? Masih petak umpet, Main sama terus siapa? congklak. Kamu lahir tahun berapa sih? Aku 2010. 2010. Iya kan? Itu Piala Udah ngapain? Dunia South Afrika. Masih ada orang lahir pas Piala Dunia South Afrika. Nggak, lu pernah lihat nggak orang lahir pas Piala Dunia South Afrika? Nggak mungkin. Lah ini dia lahir. Aneh, Fir 2010. Iya nggak aneh. Lu kenapa orang mau punya anak tahun 2010 emang ngapa? Emang ada orang lahir 2010? Ada, banyak lah. Itu Spanyol juara lawan Belanda di final. Gue udah nobar, Fir. Gue udah nobar. Gue udah diizinin nobar. Dia lahir. Sialan. Ngapain? Ya nggak apa-apa, namanya orang mau punya anak. Ya coba tadi balik lagi ya, katanya lu mau punya anak 2010 pastiin loh. orang tuanya juga udah settle down segi ini ya. Segi dari masalah Piala Dunia. Ntar dulu ya. Ghana nggak lolos Ayo. itu. Semifinal gara-gara Uruguay. Ya nggak apa-apa karena kan orang beda-beda ya keinginan punya anaknya dan dapat rezekinya dari Tuhan punya anaknya kapan kan beda-beda. Cuma Nggak, intinya bukan itu 2010 lahir, Fir. ya udah terus kenapa? Tapi pertanyaan belum semua aku jawab. Apa tuh? Jadi kenapa aku bisa mesti ngikutin zaman kan? Iya itu. Oh iya. Jadi untuk zaman sekarang ini nggak bisa mana sekarang yang gue senior, gue gini, Oh. gue ngetop, nggak laku mana sekarang. Benar. Itu dulu loh, ya lu belum, tapi dulu kan gitu Iya, ya. iya, kan? iya. Benar. Nah jadi akunya yang mesti update diri, terus juga jangan malu belajar sama anak sekarang. Benar, ya benar. kan? Dan kalau di lokasi itu yang aku selalu yang datang, hei apa kabar? Aku yang iya, iya, datangin iya, kan. betul, Nah, betul. kenapa? Dengan gitu aku menginikan chemistry Menimbulkan, gitu loh. ya, chemistry, Supaya respect. aku tahu nanti gimana kita satu frame gitu ya kan. Jadi nggak kagok gitu loh. Betul. Nah, gitu. Dan Omoji tuh Cuman lumayan. celakanya nggak semua anak kayak mereka gini. Ada juga yang Ada, Om. gitu. Oh, pernah ngalamin Karena nggak? ada banyak banget. Tapi pernah ngalamin nggak? Sering. Oh iya? Dia Ya, nggak- dia nggak makanya tahu. kami kayak yang dulu-dulu nih, silaturahmi itu sampai sekarang terjaga. Tapi kalau aku yang syuting sekarang, ya kan Ya udah udah, selesai, kelar, nggak udah. kenal lagi gitu lah. Nah, Kayaknya gitu orang-orang lah. yang gituin Om tuh dulunya nggak punya TV di rumah Om. Iya kayaknya dia nggak tahu kalau Om Kalau buat Legend aku itu ya. nggak usah kecil hati, karena bagiku tuh gini ya, nggak semua orang tuh suka sama kita. Iya sih. Jadi jangan nganggap kita wah enggak. Ada juga dengan orang tuh nggak suka dengan keberhasilan kita tuh ada loh. Banyak. Nah, itu mesti ingat. Jadi ya sekarang ada orang suka, ada orang nggak suka, tergantung kita yang menyikapinya Iya, gitu. benar. Cuman di sini kita kan teamwork. Iya. Jadi betul. aku tuh mau kita punya tuh bagus gitu. Jadi dari kitanya gitu. Hai, apa kabar? Dan Iya. nggak usah gini, nggak usah malu, nggak usah merasa hina apa enggak. Yang Iya. penting ya Nggak usah Omoji kebanyakan lumayan gengsi. jadi mood booster banget di lokasi karena gue pernah lagi syuting udah capek banget terus bete pula juga terus kita satu Iya, frame bareng sama Ci cuman kayak Dana gitu terus gue kayak ngerasa kita Jamila ayo kak kita gini kak ayo kak ya itu Jamila tuh Kita ceritakan. aku tau nggak ya, aku ini waktu yang si manis pertama, itu sekarang kita kayak enak kemarin fun ya. Di waktu yang pertama, itu satu manusia pun nggak ada yang nggak ada yang ngajak aku ngomong. Waktu awal pertama Pertama. kali syuting. film apa yang tahun 92 yang film oh ya itu, film yang Indah Permata itu nggak ada yang ngajak ngomong. Oh iya. satu Ya, pun nggak ada. Jadi aku ya terisolir sendiri aja gitu ya kan. Oh iya. Iya. Terus aku protes dong sama Anggi. Anggi, gue tuh salah apa ya? Maksudnya kok satu manusia pun nggak ada yang ngajak gue ngobrol. Aku mainnya sama yang bagian kostum aja, cuma satu. Gitu. Si Angginya ketawa. Katanya, kenapa? Gue bilang, iyalah, lu kan jadi preman. Kalau dia di lu kalau misalnya diketemenin, dibercandain nanti kumat lu punya tulang lunak katanya. tapi iya itu jujur Iya juga sih. pokoknya Omoji Itu ini kita beneran loh, itu beneran. iya Omoji Ternyata tuh emang udah di set ke sana. Udah. Kan waktu itu jadi preman, jadi laki Iya. banget ya. Pakai brewok, pakai udah nonton belum? Silakan nonton. Siap. Yang Aku pertama Belum dulu. nonton yang kedua, nonton dulu yang Oke, pertama. siap. Ini buat kalian juga yang belum nonton dulu yang pertama. si manis yang pertama tuh kita nggak mau juga kalau sebelum action tuh kita nggak boleh dulu ngeledekin nggak boleh ntar balik kita nggak Jadi takut tenang dulu, tenang dulu kita Jangan kita tiktokan, masing-masing jangan dulu tiktokan dulu. jadi Oke. jangan nih Teman-teman. kita udah berapa kali tiktok belum tayang Tayangin dong. tayang tiktok kita nanti tayangin Ini TikTok aku yang dulu yang hilang kalau nggak oh iya Tapi Instagramnya ya, sempat aku hilang kasihan banget dia nih ya. Kan waktu hari pertama syuting itu memang yang hari yang aku harus neror dia gitu loh. Itu kan vibes-nya, suasananya, terus dia punya itulah suasananya tuh ya, dekornya apa segala macam tuh memang serem banget gitu loh. Iya. Nah, waktu aku keluar dari kamar rias, ketemu dia udah takut-takut yang gitu loh. Yang udah ketakutan gitu ya kan.
wah ini kesempatan gue nih. Langsung aku intimidasi dia. Itu dia betul ketakutan waktu aku lagi neror-neror itu betul-betul nanti kalau misalnya kalian nanti lihat di filmnya itu dia betul-betul takut. Gitu udah gitu ya aku kan pengen bagus ya kan gitu. Iya pasti ya. Sekalian latihan tau mental gitu. Sehingga waktu cut gitu itu dia masih napasnya masih takut gitu. Masih shock. Gokil, film yang luar biasa. Kan harus ditonton lah. Tonton sukses selalu, semoga film ini jadi salah satu mood booster kita lah, mengobati Di Ramadan ini. Di Ramadan ini mengobati kekangenan kita juga. Semoga lancar-lancar semua sekalian semua wajib nonton. Semoga kecapai 1 juta views lebih. Amin. Makanya para pemirsa semuanya ajak temennya, orang tuanya, keluarganya, bila perlu RT, RW sekampung dibawa semua deh. Iya, kan udah kangen kan sama film Si Manis Jembatan Ancol. Nah ini ada sequelnya, Si Botak di Jembatan Ancol yang juga masih sama case-case-nya. Ada Indah Permatasari, ada Omoji juga, terus ada banyak case yang lainnya. Yang keren-keren ada Cinta Dewi, ada Cornelio Sani, ada yang Anyun Cadel, Sembunyi Babab. Ya, satu lagi apa? Arif Didu. Arif Didu. Oh, ada Arif Didu. Jadi ada komedinya juga. Komedinya tuh lucu juga loh. Soalnya lucu banget. Siap. Pas. Jadi jangan lupa nonton film kita. Pasti. Botak di Jembatan Pasti Ancol. dong. Tanggal 6 Maret 2025. Di seluruh bioskop Indonesia. Iya, serentak tanggal 6 Jangan lupa Maret. ya. Jadi pas banget Pasti temenin dong. kalian lah. Kalian mau lagi dari belum buka puasa, pas gue udah buka Iya. puasa. Nunggu nonton buka bebas. bisa. Nunggu buka bisa. Jadi lu kayak kejong dulu. Buka puasa deh gitu kan enak. Guys, terima kasih banyak. Terima kasih banget Jamila udah main kalah. Dan terima kasih juga untuk Film Rice yang udah support episode kita kali ini. Jangan lupa kalau kalian mau beli tadi ada Enak di TikTok dan Shopee-nya. Kita bisa tulis di bawah sini ya, Film T Official Store. Di Tokopedia juga ada dia. Iya, Tokped sama Shopee. Nanti ada di bawah sini lah kita tulis. Silakan bisa kalian coba. Ini bisa nemenin kalian buat nanti sahur atau buka puasa. Gampang banget bikinnya. Tadi udah kita praktekin juga dan enak banget, aman buat kalian yang lagi proses diet. Betul. Atau ngejaga berat badan kayak saya. Nah, ini the best nih. Gitu. Nah buat teman-teman yang lain kalau kalian ngerasa kayaknya kita perlu ngundang Bang Oji lagi, Om Oji lagi ataupun Jamila lagi secara personal untuk bahas yang lain-lain, boleh banget silakan tulis aja di kolom komentar. Atau kalian mau kita ngundang bintang tamu siapa atau cerita kalian mau kita bawain di sini atau kalian mau datang ke sini, boleh banget tinggal tulis aja di kolom komentar atau bisa DM ke Instagramnya @halohahati atau @bloomdaily.id. Dan buat teman-teman semua yang kalau kalian mau dengerin seluruh episodenya Halo Hahati secara audio sudah ada di Spotify, bisa didengarkan langsung dengan nama @halohahati. Dan dukung kita untuk bisa tampil di Podfest 2025 selama setahun gue udah ngomong gitu. Dan buat teman-teman semua kalau kalian suka sama video ini, kalau kalian mau penggal silakan aja, tapi tolong dituliskan kredit title-nya ada di mana di YouTube Blue Media biar yang lainnya bisa nonton secara full episode kita di sini. Betul. Buat teman-teman yang lain jangan lupa like, comment, subscribe, share video ini ke teman-teman kalian dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.